Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kembali. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Magister Teknologi Informasi Sistemik AKKOM Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan atau memaparkan transfer ilmu mengenai pipeline real-time big data. Karena pada prakteknya nanti kita memakai Apache Spark, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu Apache Spark. Apache Spark adalah mesin komputasi cluster in memory untuk keperluan umum dalam pemrosesan data dalam skala besar. Spark juga dapat bekerja dengan Hadoop dan modul-modulnya. Kemampuan pemrosesan data real-time dapat membuat Spark menjadi pilihan utama untuk analitik data besar. Apache Spark sendiri itu merupakan sebuah mesin pengolah terdistribusi yang dilengkapi dengan cluster manager stand Spark sendiri. Namun, dapat juga melakukan plug-in manager cluster pilihan seperti Yarn, yaitu manajer seperti sumber daya di Hadoop, Apache, Mesos, atau Kubernetes. Ketika aplikasi Spark dijalankan pada Yarn, manajemen sumber daya, penjadwalan, dan keamanan dikendalikan oleh Yarn. Demikian pula, untuk sistem penyimpanan kita dapat menggunakan Hadoop HDFS, Amazon S3, penyimpanan cloud Google, atau Apache Cassandra. Mesin hitung Spark menyediakan beberapa fungsi dasar seperti manajemen memori, penjadwalan tugas, pemulihan kesalahan, dan yang paling penting adalah berinteraksi dengan manajer cluster dan sistem penyimpanan. Spark juga memiliki mode lokal, di mana driver yang dijalankan sebagai thread di komputer Anda sebagai pengganti cluster, yang berguna untuk mengembangkan aplikasi Anda di komputer pribadi. Spark sendiri menjalankan aplikasi hingga 100 kali lebih cepat dalam memori dan 10 kali lebih cepat pada disk daripada Hadoop dengan mengurangi jumlah operasi baca tulis ke disk dan menyimpan data antara di dalam memori. Inti dari Apache Spark sendiri itu dibagi menjadi dua. Inti yang pertama adalah satu, computing engine, yang berarti mesin kalkulasi, yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pemrosesan data. Kemudian inti yang kedua adalah Spark Core API, atau bisa dikatakan sebagai Spark Core API untuk fungsinya menyimpan sebuah data. Ekosistem yang ada di Apache Spark adalah bagian yang paling bawah sendiri adalah Kube Engine, kemudian ada Scala, Python, Java, dan R. Kemudian untuk yang di atasnya, di level di atasnya itu seperti ada Spark Core API, kemudian yang paling atas sendiri adalah SQL, kemudian streaming, kemudian MLlib, dan kemudian GrabX. Cara alternatif untuk menyimpan data di Spark adalah mempunyai 3 alternatif. Yang pertama adalah data frame, kemudian datasheet, dan yang ketiga adalah RDD atau Resilient Distribute Datasheet. Untuk data frame dan datasheet beroperasi pada data yang terstruktur, sedangkan untuk RDD beroperasi pada data yang tidak terstruktur.
Kita masuk ke data pipeline. Data pipeline merupakan aliran data yang efisien dari satu lokasi ke lokasi lain, dari aplikasi SaaS ke gudang data. Analisis yang berguna tidak dapat bekerja dengan baik sampai data tersedia atau tersajikan. Berikut tampilan diagram dari Spark dan Hadoop Ecosystem. Pada diagram ini, pada intinya, sumber data yang disimpan di Hadoop kemudian diolah oleh Spark dan diolah kembali, kemudian baru didistribusikan. Pada intinya seperti itu. Di dalam RDD Spark memiliki dua metode, tetapi kita di dalam menggunakannya untuk membuat RDD, kita hanya menggunakan salah satu dari dua metode. Yang pertama, mengambil data dari sumbernya. Yang kedua, membuat RDD dengan mengubah RDD lainnya. Di dalam RDD Spark memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah resilient, kemudian yang kedua partition, yang ketiga adalah distributed, yang keempat adalah immutable. RDD Spark sendiri adalah merupakan kumpulan data yang resilient, partition, distributed, dan immutable. Sedangkan untuk pengertian dari beberapa istilah yang saya sebutkan tadi, untuk resilient adalah toleran terhadap kesalahan. Jika ada bug atau kerusakan ditemukan, RDD memiliki kemampuan untuk memulihkan kerusakannya sendiri. Kemudian untuk partition, Spark memecah RDD menjadi potongan data yang lebih kecil. Potongan-potongan ini disebut dengan partisi. Distributed merupakan menjaga partisi pada suatu mesin, kemudian Spark menyebarkannya ke seluruh klaster. Untuk yang terakhir adalah immutable. Immutable itu sebuah ketentuan yang sudah ditentukan, tidak dapat mengubahnya, yaitu Spark RDD adalah struktur data yang hanya bisa untuk dibaca saja. Selanjutnya, mari kita langsung ke prakteknya saja. Mari kita langsung praktek untuk mencoba apa yang sudah kita paparkan tadi. Baik, mari kita praktekkan. Sebelumnya saya sudah menginstal Spark di VMware saya, dan untuk mengaksesnya saya menggunakan putih. Sebelum bisa masuk ke server, kita harus login terlebih dahulu. Kita memakai root, kita enter, kemudian kita masukkan password. Mohon maaf, ini agak lama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengecek dan memastikan Spark kita itu sudah jalan atau belum. Kita lakukan dengan mengetikkan Spark Shell. Kita tunggu, mungkin waktunya sedikit lama, mohon untuk bisa bersabar sampai dengan muncul tulisan Spark.
Ya, masih proses. Ya, sudah masuk, berarti kalau muncul tulisan welcome to Spark, berarti Spark ini sudah berjalan. Kemudian untuk langkah pertama yaitu dengan membaca data dari distribusi data storage atau HDFS yang berada di server. Pada kesempatan ini kita menuliskan variabel df yang di sini yang berarti adalah data frame spark.read option ini untuk membaca data-datanya. Kemudian times formatnya adalah sebagai bentuk month, day, dan years. Untuk praktek pada kali ini saya tidak memakai Hadoop karena file saya sudah saya simpan di server ini. Jadi nanti apabila ingin memakai Hadoop, teman-teman bisa menggantinya dengan link Hadoop-nya sendiri, tinggal mengganti pada localhost-nya. Bisa diisi alamatnya Hadoop yang sudah teman-teman bikin. Jangan lupa untuk name datanya disesuaikan dengan teman-teman. Baik, kita langsung saja kita copy paste saja di file ini. Script ini kita copy paste saja ke server kita. Oh, maaf, ada kesalahan teknis. Sebelumnya kita harus masuk ke directory terlebih dahulu ya, untuk membuka atau melihat data kita itu disimpan di directory mana. Kita buka dengan cd.pyspark, kemudian kita ketikkan .pyspark-nya, akan muncul seperti itu. Kita ulangi lagi untuk membuka Spark shell-nya. Ini juga agak sedikit lama karena mengulangi dari awal tadi.
Ya, sudah mulai berjalan untuk proses pemanggilan dari Spaxelnya. Ya, sudah berhasil ya. Sparknya sudah berjalan, sudah running lagi. Kita kembalikan, kita copy yang tadi untuk scriptnya, untuk membaca datanya. Kita ulangi. Maaf agak sedikit ngehang ini. Ya, kita ketikkan df show yang berarti data frame-nya kita lihat. Di dalam itu datanya sudah terlihat. Kemudian kita lakukan kembali dengan mengecek partisi. Kita mengecek partisi terlebih dahulu, ada berapa yang ada di server tersebut. Kita cek, ternyata setelah kita ketikkan data frame-nya untuk partisinya ada 1, kemudian kita partisi menjadi 3 partisi. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita lakukan recheck kembali apakah partisi yang kita buat tadi sudah berhasil atau belum. Ya, di situ tertera sudah ada 3. Kemudian kita masuk ke dalam SQL-like operation. Di mana kita akan membaca data frame, kita pilih data yang kita simpan tadi dengan sampel X, sex dan anatomi, kita pastekan. Dia akan muncul tertera di data tersebut. Kemudian kita grup lagi untuk umur dan jenis kelamin, kita paste saja, kemudian kita show.
masih proses ya. Untuk female rata-ratanya sekian, 63, sekian. Untuk laki-lakinya 5 sekian. Di dalam ini kita sudah nampak pembagiannya untuk average-nya di dalam grup by-nya. Selanjutnya kita pilih variabel di data frame 1, kemudian data frame-nya kita pilih untuk memilih jenis kelamin dan radiasinya. Kita copy paste saja dan kita show kembali. Ya, data tersebut menampilkan data yang radiasinya non. Salah satu ada yang non. Setelah itu kita pilih lagi ketika radiasi yes maka nilainya 1, kemudian radiasi no kita nilainya juga 1 tapi aliasnya 0, tapi ketika anon nilainya 1, selain itu nilainya 0. Untuk datanya bisa dilihat di situ, kita tinggal kopikan lagi saja. Kita showkan. Ya, akan muncul. Sudah berhasil. Kemudian kita akan grup lagi by jenis kelamin, yes, kemudian kita jumlah, no, sum anon, dan sum show. Kita copy saja dan pastekan. Tunggu. Iya, akan muncul seperti itu. Untuk jenis kelamin pria dan wanitanya, untuk sumnya ya jumlahnya 3, kemudian yang tidaknya 0, anonnya 0. Kemudian untuk yang belnya berjumlah 12, sumnya yang 0 itu 4, kemudian yang anonnya 1. Kemudian kita masuk ke skala user defined function. Kita kopikan dari script di atas itu. Kita kopikan, kita pastekan saja. Ya. Kemudian kita masukkan variabel. Kita enter. Ya, hasilnya seperti itu. Kita pilih lagi untuk variabel di data frame ketiganya. Masuk lagi ke data frame 4. Kita grup lagi dengan data frame 3. Kemudian kita data frame-nya 4 itu kita showkan kembali. Si proses ya akan muncul seperti itu dengan tampilan seperti itu. Kemudian untuk variabel data frame 5
sama dengan data frame 4 kita filter lagi dengan jenis kelamin yang unknown. Jadi yang termasuk unknown itu yang mana? Kemudian kita collect terlebih dahulu sebelum kita tampilkan. Save proses. Kemudian kita show. Ya. Ya, akan tampilannya seperti itu. Demikian praktek membangun pipeline real-time big data. Pada saat ini saya juga belum begitu menguasai, oleh karena itu untuk pengertian-pengertian yang lainnya mungkin ada masukan dari teman-teman yang mungkin sudah expert. Saya mohon untuk bisa memberi saran kritik yang membangun. Demikian praktek pada kali ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.